sekali berjumpa dengan Anda. Seperti biasanya, saya akan meramalkan tentang siklus kehidupan orang yang berzodiak Cancer ya. Untuk khusus edisinya di bulan Juli selama 1 bulan ya. Jadi teman-teman di sini kita akan melihat lebih jelas apa yang harus dijelaskan dan apa yang harus dilakukan dan sesuatu yang harus dibina supaya di bulan Juli ini bisa lebih khusus dan lebih respect dalam menanggapi apa yang harus kamu lakukan dan kamu kerjakan ya. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan hasil ramalan, seperti biasanya saya akan melanjutkan meminta Anda untuk like, di share, di komen, dan di subscribe ya, supaya bisa berbagi info ramalan terbaru. Kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik teman-teman, kita akan mulai mengambil kartu pertama. Untuk kamu orang yang berzodiak Cancer, yang saya lihat segala sesuatu yang akan kamu hadapkan di bulan Juli, ini yang saya lihat ada menggambarkan tentang sebuah mewakili hidup awal yang baru ya, ibarat mungkin membuka lembaran yang baru, membuka kehidupan yang cukup lebih maksimal dari sebelumnya ya. Mungkin ini berdasarkan proyek baru, pekerjaan, cinta ataupun sebuah pasangan yang baru ya. Jadi bisa dibilang memulai hidup yang baru dan membuka segala sesuatunya dengan baik ya. Jadi di bulan Juli ini ada sebuah sikap yang cukup bisa memberikan sebuah refleks hidup kamu seperti apa yang akan kamu jalankan. Kamu sudah tahu apa yang akan terjadi. Kita akan mulai dari pertama ya. Kita akan melihat dari pengenalan bentuk jati diri kamu yang sebenarnya. Karena saat ini kebanyakan orang tidak tahu yang namanya membentuk jati dirinya itu seperti apa, dan yang lebih mendalam tuh jati dirinya itu seperti apa yang harus dijalankan dalam kehidupan masa sekarang ya. Kita akan melihat dari pertama yaitu tentang mewujudkan sebuah impian kamu. Yang saya lihat di sini kamu lebih banyak membutuhkan sebuah pembelajaran hidup, tindakan yang terbaik untuk kamu lakukan tanpa syarat ya. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah bentuk perhatian, pemikiran yang bijaksana, dan memberikan sebuah energi yang baik. Untuk memberikan sebuah tanggapan, jawaban yang kamu cari, sudah saatnya kamu menjalin hubungan cukup baik dengan kehidupan yang awal yang cukup membawa hidup awal yang baru ya. Pertama, jiwa kamu dengan Tuhan kamu, dan lakukanlah memulai hidup awal yang baru dengan bijaksana, memulai hidup kamu seperti apa yang akan kamu sikapi ya. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah impian kamu seperti apa. Terus yang kedua, ada kartu Orenda ya. Kamu harus bisa lebih banyak menghargai diri kamu dan lebih banyak menghargai ide-ide pembentukan kreatif seperti apa yang harus kamu lakukan demi untuk mensejahterakan dan memakmurkan diri kamu dan perjalanan hidup kamu ya. Ketika kartu ini muncul, maka kamu harus lebih banyak berkorban untuk lebih banyak melangkah ke depannya dengan mengekspresikan ide-ide kreatif dan mewujudkan segala hal dengan membawa sebuah hasil yang maksimal. Kamu ini di sini kamu harus lebih banyak memberikan sebuah energi yang cukup baik supaya bisa menanamkan hidup kamu seperti apa yang harus kamu capai. Nah, jadi kamu udah cukup tahu ya, cukup dimengerti apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu kerjakan, sehingga di dalam hidup kamu tidak memiliki sebuah sikap yang ataupun menggambarkan sebuah kesulitan dalam hidup kamu ya. Nah, setelah kamu sudah mengetahui bentuk jati dari diri kamu seperti apa, sekarang kita akan beralih ke bagian melihat tentang masa depan kamu di bulan Juli. Pertama ada kartu Zebra Stone mengenai tentang segala bentuk perhatian ya. Mungkin di beban masa lalu, di kehidupan yang tahun-tahun yang lalu kamu lebih banyak sembrono dan ceroboh, sehingga kamu lebih banyak dituntun untuk kehidupan yang sekarang di bulan Juli lebih banyak memperhatikan, memberikan sebuah perhatian yang cukup besar ya. Nah, sifat kepribadian kamu di sini yang saya lihat lebih positif dan cukup menawan ya. Hanya saja di sini yang saya lihat kamu lebih banyak sembrono dan mungkin kamu lebih banyak perhatian lah dari sekarang. Jadi belajar untuk lebih banyak memberikan sebuah sikap energi yang positif, belajar untuk lebih banyak mempedulikan diri kamu sendiri,
terhadap apa yang akan kamu capai. Jadi apa yang harus kamu berikan di sini yang saya lihat, kamu harus bisa lebih banyak bersemangat membantu situasi kondisi seperti apa yang harus kamu lakukan, dan kamu jangan terlalu banyak keras kepala. Ego kamu juga harus disampingkan ataupun ditundukkan ya. Nah, jadi apa yang harus kamu lakukan di sini ya, kalau bisa lebih banyak memberikan segala sesuatunya demi untuk pembentukan jiwa kamu. Perhatianlah itu yang paling penting, karena segala sesuatu dalam segala bidang aspek yang kamu lakukan itu benar-benar bisa memberikan sebuah nilai yang bagaimana akan kamu sikapi. Hidup kamu harus bisa memberikan sebuah petunjuk yang bagaimana akan kamu capai, dan itulah memberikan sebuah bentuk awal dalam sebuah kehidupan kamu. Terus yang kedua, kartu ini ada Angel Light mengatakan bahwa kamu harus benar-benar memiliki sebuah bentuk cakra, aura cakra sejati kamu, aura pembentukan roh sejati kamu seperti apa. Yang kamu lakukan di sini yang saya lihat, kamu diminta untuk lebih banyak meyakinkan dan lebih percaya diri. Banyak berbicara dan banyak curhat-curhatan ataupun berdoa, bersekutu dengan Tuhan kamu. Jiwa kamu menginginkan itu semua ya. Jadi kalau bisa, dia akan bisa membantu kamu untuk mencapai sebuah kebenaran yang hakiki, kebenaran otentik, arah tujuan kamu yang sebenarnya apa yang harus kamu cari. Jadi kamu bisa memberikan sebuah pembentukan kasih sayang dan peduli kehidupan kamu seperti apa yang harus kamu lakukan. Itulah pembentukan masa depan kamu yang harus kamu lakukan dengan pembentukan pencerahan. Harapan kamu seperti apa yang harus kamu lakukan. Inilah bentuk masa depan kamu. Sekarang kita akan melihat bentuk siklus kehidupan kamu sepanjang 1 bulan yang kamu lakukan dengan bentuk perjalanan hidup kamu ya. Yang pertama yang saya lihat, kamu harus ada sebuah kesadaran secara universal, kesadaran secara menyeluruh ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak bangkit, bangun dan sadar diri bahwa apa yang harus kamu lakukan. Kamu harus bisa lebih banyak belajar dari bentuk masa lalu. Kamu harus bisa memberikan sebuah bentuk hidup kamu seperti apa yang harus kamu jalani ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak menilai, membandingkan ataupun memperdalam koneksi jiwa kamu dalam hidup kamu. Hidup kamu seperti apa yang harus kamu capai, itulah yang harus kamu berikan dengan segenap hati kamu. Terus yang kedua, kamu harus bisa lebih banyak memberikan yang terbaik dalam hidup kamu. Ibaratnya seperti lebih banyak belajar dari kehidupan masa lalu, banyak belajar dari mungkin dari sebuah pengalaman orang yang terdahulu, orang memberikan sebuah pengalaman yang cukup baik dan memberikan sebuah energi yang bagaimana akan kamu sikapi. Dan hidup kamu yang saya lihat di sini, hidup kamu harus ada sebuah kepercayaan dan keyakinan kamu dalam menjalani hubungan kamu seperti apa, menjalani kehidupan kamu seperti layaknya yang akan kamu capai demi mensejahterakan dan memberikan sebuah optimal apa yang akan kamu lakukan, dan hasil yang kamu capai bisa lebih maksimal dari sebelumnya. Dan dari itu siklus kehidupan kamu yang benar-benar harus kamu sikapi dan harus kamu sadari, supaya di bulan Juli ini kamu zodiak Cancer bisa lebih bagus dan memberikan sebuah energi yang positif. Demi mendapatkan sebuah sisi hal yang baik, kita akan memberikan sebuah energi dalam bentuk perencanaan dan tujuan kamu dalam menjalani apa yang harus kamu jalankan dengan kebenaran otentik ya. Yang pertama yaitu ada kartu The Ember Star, memberikan sebuah sisi yang cukup bahwa kamu harus bisa lepas dari yang namanya kekecewaan, duka ataupun sebuah kekuatan yang cukup membebani beban masa lalu ya. Jadi kamu harus bisa melepaskan kata menyerah dan kata kesedihan. Rencana tujuan kamu yang harus kamu lakukan di sini adalah kamu harus lebih banyak bangkit dari sebuah keterpurukan, melepaskan beban-beban penderitaan baik dari segi pikiran kamu, dan apa yang harus kamu jalankan bisa lebih banyak terobsesi ataupun memberikan sebuah ambisi yang cukup kuat dan cukup besar apa yang harus kamu lalui. Lakukanlah dengan segenap hati kamu jika kamu benar-benar ingin maju dan lebih berkembang. Hidup kamu tidak pernah terlepas dari yang namanya rencana tujuan. Hidup kamu seperti apa yang akan kamu jalankan? Kamu ibaratnya sebagai, aku adalah sebagai narator dalam hidup kamu ya. Jadi kamulah yang merencanakan dan kamulah yang membingkai, dan kamulah yang mengejar sebuah impian kamu, bukan orang lain ataupun hidup dalam sebuah beban masa lalu.
Jika kamu ingin memberikan sebuah energi yang cukup baik, jadi jadikanlah sebuah narator dalam hidup kamu. Pegangan pedoman hidup kamu seperti apa yang akan kamu sikapi. Karena untuk orang zodiak Cancer ini harus benar-benar menyikapi era hidup kamu awal yang baru. Jadi hidup kamu juga sudah kamu menjalankan dan kamu sudah memulai, maka segala sesuatu keberkahan pasti akan diberikan kamu secara berlimpah. Jika kamu bisa lebih banyak berpikir positif dan jangan terlalu banyak menyalahkan beban masa lalu. Jadi udah cukup dimengerti ya teman-teman untuk kamu zodiak Cancer. Segala sesuatunya pasti harus kamu lakukan dengan lebih maksimal dan lebih seutuhnya ya. Hidup kamu itulah kamu yang handle, kamu yang ngatur, dan kamu lebih banyak bertanggung jawab dengan hidup kamu. Kamu sebagai narator hidup kamu tidak akan terlepas dari yang namanya perjalanan hidup kamu. Kamu yang memegang, kamu yang mengendalikan, dan kamulah yang menetapkan dan menilai, memutuskan apakah hidup kamu yang terbaik atau yang terburuk. Dan apakah akan yang kamu lakukan itu bisa membuahkan sebuah hasil yang baik atau tidak. Lalu di sini kita akan didasari dengan rencana tujuan akan kamu lakukan, pasti kita akan memberikan segala sesuatu hal dengan pembentukan kata roh sejati kamu. Untuk melakukan segala sesuatunya yang harus kamu lakukan di sini adalah pertama, jiwa pelepasan. Beban masa lalu yang selalu menghancurkan, menakuti, dan selalu menghalangi, menghambat segala sesuatunya, membuat jati diri kamu tidak bisa membentuk jati kamu seperti yang lebih sempurna ya sampai saat ini, sehingga kamu kurang bisa menemukan jalan terbaik dalam hidup kamu seperti apa. Hidup kamu di bulan Juli ada sesuatu awal hidup yang baru untuk mencapai sebuah kelimpahan. Jika kamu benar-benar bisa lebih ikhlas dan tulus dengan apa yang harus kamu hadapi di beberapa masa lalu. Dan di bulan Juli kamu sebentar lagi akan mendapatkan sebuah kabar baik ya, akan mendapatkan sebuah hal yang cukup membuat diri kalian mungkin terharu, dan mungkin selama ini harapan yang sudah kamu tunggu-tunggu ini sudah bisa kamu capai di bulan Juli. Jadi lebih banyaklah bersabar dan raihlah sebuah bentuk kelimpahan apa yang harus kamu capai. Jadi bentuk kata roh sejati kamu adalah yang pertama, jiwa, roh jiwa pelepasan kamu di beban masa lalu. Tuntunlah jiwa kamu di masa yang sekarang dan buatlah hidup kamu lebih berarti, dan capailah bentuk rezeki, capailah hidup kamu seperti apa yang harus kamu jalankan, dan bisa mendapatkan sebuah kabar baik ataupun sesuatu yang bisa menghampiri kamu dalam mencapai apa yang kamu mau. Itulah yang harus kamu capai dan itulah yang harus kamu lakukan yang terbaik di dalam hidup kamu seperti apa yang akan kamu kerjakan. Hidup kamu haruslah kamu memberikan sebuah sikap yang positif dan penuh adanya sebuah life energy gitu ya. Kehidupan kamu penuh dengan energi dan ada sebuah kelimpahan, yaitulah yang harus kamu capai, dan tetaplah bersemangat apa yang harus kamu kerjakan dengan sisi baik buruknya ya. Nah, kita akan melihat sisi keberkahan kamu yang akan kamu capai di bulan Juli ini. Yang saya lihat di sini adalah kuatkanlah hati batin kamu, jiwa kamu, dan kuatkanlah fisik kamu dalam pencapaian, dalam sebuah hasil perencanaan yang seperti apa yang harus kamu berikan. Hidup kamu tidak akan pernah terlepas dari yang namanya kesulitan, kesusahan, dan penderitaan. Jika kamu bisa lebih banyak berpikir positif, lebih bijaksana, maka segala sesuatunya akan dijalankan dengan sendirinya segala sisi hal yang baik. Segala hal yang negatif pasti akan berubah menjadi sebuah hal yang positif. Dan hal yang positif akan membuahkan sebuah kelimpahan dan rezeki yang akan bisa kamu capai. Bentuk dari sebuah ide gagasan, wawasan yang seperti apa yang harus kamu berikan. Supaya kamu benar-benar bisa memiliki sebuah wawasan yang cukup baik. Wawasan dalam sebuah bentuk pengalaman yang cukup menyakitkan. Dan kamu akan dibawa sampai ke kehidupan yang sekarang. Supaya kamu bisa memberikan sebuah energi yang positif dalam apa yang akan kamu capai nantinya. Dan hidup kamu ada sebuah sukacita, ada sebuah kebahagiaan, dan ada sebuah kepuasan hati di dalam 1 bulan di bulan Juli. Jadi untuk kamu zodiak Cancer, janganlah selalu berputus asa dan menyerah, jangan terlalu over negative thinking, tetapi berpikirlah selalu maju dan kedepannya akan pasti membuahkan hasil yang baik, sebuah berkah, dan apa yang kamu berikan bisa menyikapi segala hal dengan keseriusan, ketulusan, dan tanpa pamrih ya. Sekarang kita akan beralih ke bagian sebuah sikap
yang harus kamu perhatikan dalam menghadapi sebuah permasalahan. Sikap ya. Nah, jadi pertama yaitu ada kartu hearing inner guidance ya. Yang kedua adalah sharing shame. Kenapa bisa begitu? Di sini kamu harus bisa dituntun untuk mendengarkan selalu intuisi kata hati jiwa kamu seperti apa. Batin kamu, intuisi hati kamu selalu mengalir setiap kali kamu terdiam. Jadi di saat kamu terdiam dan di saat kamu lebih fokus, nanti kata hati batin kamu akan memberikan sebuah hasil yang cukup memuaskan dengan memberikan sebuah ide-ide gagasan. Mungkin ada sesuatu yang harus kamu berikan dalam tampak hasil yang lebih maksimal. Mungkin dia akan memberikan sebuah bentuk jawaban dan respon seperti apa yang harus kamu jalani. Ya, yang kedua, yang pertama yaitu kamu harus bisa mengatasi bentuk keraguan-raguan, bimbang dan ragu seperti apa, dan bentuk kegelisahan kamu yang cukup kuat. Terus yang kedua, kamu harus bisa menjadi seorang pendengar yang lebih baik. Yang ketiga, kamu harus bisa lebih berpikiran terbuka ya, supaya hidup kamu dalam menjalani sebuah awal hidup yang baru bisa memberikan sebuah energi yang cukup mapan dan ada sebuah hasil energi positif. Terus yang kedua, ada namanya sebuah sharing shame. Kamu harus bisa lebih banyak memberikan sesuatu yang jatuh bangun bisa berubah menjadi sebuah sisi yang positif. Lebih banyak memberikan sebuah pemahaman yang cukup mendalam, lebih banyak meninjau kembali rasa trauma kamu di masa lalu. Jadi segala bentuk masa lalu kamu akan diberikan sebuah bentuk pengajaran, pembelajaran, dan sebuah yang lebih maksimal untuk bisa lebih belajar dari sesuatu hal yang mungkin lebih banyak merugikan diri kamu sendiri. Terus yang kedua, lebih banyak mengekspresikan jiwa batin kamu. Ibaratnya apa yang dikasih tahu, apa yang disampaikan oleh jiwa batin kamu, roh sejati kamu, itulah yang harus kamu capai dengan hasil yang maksimal. Jika memang itu sesuatu hal yang baik, hal yang positif, maka segala sesuatunya akan diberikan dengan secara bentuk kemudahan. Terus yang ketiga, kamu harus bisa mulai menerima dan menemukan bentuk penerimaan diri kamu secara menyeluruh. Lebih bijaksana dalam menjalankan apa yang akan kamu sikapi. Jadi, yang kamu jalankan, yang harus kamu korbankan dalam diri kamu, berani bangun dan berani lebih sadar diri terhadap apa yang akan kamu sikapi, dan kamu harus bisa lebih bangun, jangan selalu keterpurukan dalam situasi kondisi di beberapa masa lalu ya. Itulah yang harus kamu sikapi dan itulah yang harus kamu capai dengan sisi perolehan yang cukup besar ya. Hidup kamu harus benar-benar ada sesuatu yang harus kamu sikapi dengan baik, dengan cara pembinaan diri, introspeksi diri lebih jauh dan lebih mendalam, supaya apa yang harus kamu sikapi bisa mendapatkan sebuah bentuk kelimpahan yang cukup besar ya. Coba kita akan melihat pengaruh timbal balik dari hoki rezeki yang akan kamu dapatkan selama 1 bulan ke depan di bulan Juli. Untuk kamu orang yang berzodiak Cancer, di sini mengenai tentang bentuk fobias. Fobia yang berlebihan, karena kenapa? Kamu selalu merasa bahwa apa yang kamu sikapi, apa yang kamu capai, tidak memberikan sebuah energi yang positif. Kecemasan, ketakutan akan melakukan sesuatu, dan kurang bisa menerima sebuah tanggapan, respon yang bagaimana dalam segala bentuk pikiran dan perasaan kamu. Jadi kamu lebih banyak takut-takut dan kamu lebih sering terpengaruh oleh situasi kondisi yang cukup mencekam, ataupun segala sesuatu yang memberikan sebuah bentuk keadaan yang cukup tidak memberikan sebuah energi yang baik. Sehingga apa yang kamu lakukan, apa yang kamu capaikan tidak memberikan sebuah energi yang cukup memberikan sebuah sikap yang nyaman dalam hidup kamu dalam berprestasi, berusaha kerja keras, ataupun memberikan bentuk solusi kemudahan dalam apa yang harus kamu capai. Sehingga apa yang kamu lakukan tidak memberikan sebuah energi yang cukup positif dalam hidup kamu. Terus yang kedua, mengenai tentang sebuah male female. Jadi misalnya kamu yang menonton ada seorang wanita, ataupun kamu adalah seorang pria laki-laki ya, seorang perempuan. Mungkin kamu kurang nyaman dengan jati diri kamu yang sebenarnya. Mungkin kamu memiliki sebuah bentuk ganda ya. Ganda mungkin dalam sebuah sikap kepribadian kamu ya. Mungkin kamu seorang laki-laki tapi kamu memiliki sebuah bentuk feminim di dalam hati kamu, ataupun kamu seorang perempuan tapi kamu memberikan sebuah bentuk jiwa yang sebagai kelaki-lakian di dalam hati batin kamu ya. Dan karena kenapa saya bisa bilang seperti itu?
Karena ya saat di sini kamu lebih banyak memberikan sebuah bentuk perhatian yang cukup besar. Yakin bahwa kamu bisa melakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Jadi jarang orang diberikan sebuah kepribadian yang ganda ya. Karena dengan sikap kepribadian yang ganda, meskipun kamu memiliki sebuah jenis kelamin yang tetap ya, maksudnya dengan dengan batin kamu memiliki sebuah kepribadian mungkin dengan lawan ya, perbedaan jenis kelamin kamu. Jadi kamu bisa lebih banyak mencakup tugas lebih dari satu gitu ya. Jadi meskipun kamu adalah seorang laki-laki, seorang pria, tapi kamu juga bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan bentuk perhatian yang cukup besar, dan mungkin kamu lebih bisa membentuk tugas mungkin lebih perhatian dengan bentuk feminim, lebih banyak mendekatkan dirimu pada Tuhan dan dengarkan, jalankan sebagai rasa tanggung jawab yang memang harus kamu lakukan. Ataupun kamu sebagai seorang wanita tapi sebagai naluri kelaki-lakian ya, karena kamu bisa lebih banyak lebih berkorban diri dan lebih banyak perhatian dengan situasi kondisi yang harus kamu hadapkan. Mungkin kamu lebih banyak tercengang ataupun terhadap seorang masalah, mungkin dalam percintaan kamu ya tercerai-berai, ataupun masalahnya mungkin jadi sampai terbawa sebuah masalah ya, sehingga kamu dihadapkan untuk bisa menjadi seorang ibu sekaligus menjadi seorang ayah, ibarat seperti itu ya. Jadi kamu bisa lebih perhatian dan memiliki sebuah kewajiban yang ganda ya. Jadi mungkin kamu seorang laki-laki ataupun seorang pria, ataupun sebaliknya, mungkin itulah yang saya bacakan, yang saya hadapkan dengan mungkin situasi kondisi masalah keluarga gitu ya. Sehingga mungkin salah satunya tercerai-berai, satu janda, satu duda, sehingga kalian memiliki sikap kepribadian ganda, di mana kalian bisa menjadi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, seorang ayah, ataupun di saat kamu bisa menjadi seorang ibu untuk menciptakan sebuah kebersamaan, sebuah kebahagiaan dengan anak-anak kamu sendiri, ibarat seperti itu ya. Dan kamu bisa memiliki sebuah kepribadian yang ganda, itu bukanlah sangatlah mudah, sehingga kamu bisa memberikan sebuah energi yang cukup besar dalam hidup kamu, bagaimana akan kamu capai sehingga sebuah hasil yang maksimal. Ya mungkin lebih banyak tercengang dalam hidup kamu dan banyak takut-takutnya, kecemasan, dan apa yang kamu lakukan susah untuk bisa bangkit ya. Jadi kamu harus bisa belajar dari beban masa lalu, belajar dari segala sisi keterpurukan ataupun membawa sikap dampak negatif ya, sehingga hidup kamu banyak pengaruhnya timbal balik dalam sebuah hasil pencapaian. Itulah yang harus kamu sikapi dan kamu berikan yang terbaik dalam hidup kamu, supaya kamu benar-benar bisa merefleksikan kehidupan kamu dan jangan terlalu banyak menyalahkan beban masa lalu, dan lihatlah di masa-masa sekarang dan masa depan ya. Nah, kita akan melihat pengaruh situasi kondisi kamu untuk zodiak Cancer itu dipengaruhi oleh zodiak apa. Pertama yaitu zodiak Leo. Terus yang kedua ada dipengaruhi zodiak Libra ya. Pertama zodiak Leo di sini, kamu zodiak Cancer, seharusnya kamu bisa memberikan sebuah bentuk unsur elemen air ya. Nah, tapi entah kenapa kamu juga ada pengaruhnya dengan unsur Leo, unsur elemen api, dan unsurnya tetap ya. Nah, karena di sini yang saya lihat kamu harus bisa melakukan segala sesuatunya itu dengan situasi kondisi yang berhubungan dengan penuh gairah, semangat yang cukup besar, fokus pada diri kamu, dan ya lebih banyak menjiwai kamu sebagai sesosok pemimpin, keberanian dan kepercayaan diri kamu, dan hindari rasa kesombongan kamu. Nah, jadi apa yang kamu lakukan bisa tercapai sebuah sisi yang baik dan sisi yang positif jika kamu berani melangkah ke depan dengan tanpa ada sebuah ketakutan. Yang kedua, ada sebuah unsur elemen udara ya, termasuk unsur kardinal. Unsur kardinal itu yang seperti berani mengambil sebuah tantangan baru dan menciptakan ide-ide baru ya. Ibaratnya suka membina diri dan lebih banyak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu mau, apa yang harus kamu lakukan gitu ya. Jadi lebih banyak terdorong dan menyelesaikan sebuah masalah, perlu adanya sebuah keputusan yang baru dan tidak ada sebuah keraguan-raguan, bimbang dan ragu-ragu ataupun terombang-ambing dalam sebuah kesesatan.
Hidup kamu harus bisa ada sesuatu yang menggambarkan ciri khas kamu seperti apa, barulah kamu bisa menyikapi dengan kehendak jiwa kamu. Apa yang harus kamu capai, apa yang harus kamu lakukan, berikanlah segala sesuatunya dengan sisi yang baik. Jadi udah cukup dimengerti, udah cukup tahu ya. Jadi lakukan yang terbaik dan berikanlah sebuah sikap energi yang positif. Jangan terlalu banyak ketakutan, jalankan saja apa yang harus kamu jalani, dan mudah-mudahan kamu bisa menjalankan segala sesuatunya dengan sisi yang positif, dan segala sesuatu yang negatif akan berubah menjadi hal yang positif, dan kelimpahan akan segera datang menghampiri kamu di bulan Juli ya. Oke, teman-teman, di sini yang saya lihat udah cukup bagus sekali apa yang saya sampaikan dalam diri kamu untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kamu ya. Jadi kita akan melihat doa dan nasihat pesan dari Tuhanmu untuk melakukan segala sesuatunya di bulan Juli itu apa? Ya, di sini ada 2 kartu ya, mengatakan bahwa kamu harus bisa melakukan segala sesuatunya sesuai dengan arahan petunjuk yang diberikan oleh roh sejati kamu ataupun jiwa kamu dengan Tuhan kamu. Dan baik kamu adalah seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, jalanilah dengan ketabahan, jalanilah dengan rasa syukur, dan jangan terlalu banyak mengeluh dan jangan terlalu banyak berkeluh kesah, maka segala sesuatunya akan diberikan kamu secara berlimpah dengan hal yang sangat mudah ya. Terus yang kedua, mintalah maka kamu akan menerima dan sukacitalah diri kamu ya. Dekatkanlah dirimu pada Tuhan, banyaklah berdoa, berzikir, sholat dan sembahyang, maka segala sesuatunya akan diberikan kepada kamu dengan secara berkelimpahan di waktu yang pas, di hari yang akan kamu terima nantinya ya. Bentuk pesan-pesan itu sangat terbaik sekali buat kamu jika kamu benar-benar bisa melakukan apa yang harus kamu kerjakan ya. Nah, kita akan melihat bentuk gambaran hoki rezeki, dewa penolong yang dihampiri, segala hal yang berhubungan dengan magic money yang akan kamu capai di bulan Juli. Ada angka 4, angka 6, dan angka 9. Di sini dibutuhkan bahwa kamu lebih banyak membutuhkan sebuah bentuk perhatian ekstra dalam apa yang harus kamu jalankan. Ada sebuah kekuatan dan ada sebuah komitmen yang harus kamu jalankan, yang harus kamu berikan dalam mencapai sebuah kelimpahan. Hidup kamu tidak pernah lepas dari nama sebuah rasa tanggung jawab dan bentuk perhatian yang cukup besar. Dan hidup kamu ada sebuah bentuk dominan ya. Kerjakanlah apa yang harus kamu kerjakan dan apa yang harus kamu jalankan, jalani dengan penuh ketabahan, mata lurus ke depan, dan bersikaplah wibawa, bijaksana, dan yakinkan semuanya akan berubah menjadi hal yang baik. Dan hal yang negatif akan pergi menjauh dan tidak terikat lagi oleh beban masa lalu. Itulah sebuah keberkahan yang bakal kamu capai di bulan Juli. Jadi kamu tetap bersiteguh, tetaplah percaya pada diri kamu sendiri. Percaya bahwa apa yang kamu lakukan pasti bisa membuahkan hasil di bulan Juli. Jadi udah cukup dimengerti dan udah cukup dipahami ya untuk kamu orang yang berzodiak Cancer. Itu ya mungkin sudah cukup paham apa yang harus kalian kasih tahu dan apa yang harus kamu lakukan. Sebuah penjelasan dari awal sampai saat ini sudah saya kasih tahu, tinggal kamu menjalankan bagaimana harus kamu sikapi ya. Kita akan beralih ke bagian asmara percintaan kamu. Untuk mengenai asmara percintaan kamu, ada apa dengan kisah cinta kamu? Pertama, kita akan melihat dulu, ambil kartu pertama, mengenai tentang pure intention. Niat hati yang tulus ya. Jadi membantu kamu untuk bisa mewujudkan keinginan dengan secara hati yang tulus. Jadi kita akan melihat mengenai apa dengan kisah cinta kamu. Ada magical blessings, kekuatan, keberkahan yang bisa kamu tarik secara berlimpah ya. Jadi bisa memberikan sebuah dampak yang baik terhadap bentuk pola hubungan kamu. Pertama yang saya lihat di sini ada sebuah bentuk life energy, energi kehidupan kamu dalam hubungan kamu. Jadi kamu bisa memberikan sebuah bentuk harapan, cahaya yang bagaimana untuk mengungkapkan perasaan kamu seperti apa dalam bentuk bayangan pikiran kamu. Untuk zodiak Cancer bisa memberikan sebuah energi, membentuk sebuah anugerah yang bagaimana yang kamu pendam, yang kamu simpan saat ini kepada pasangan kamu. Kita akan melihat bentuk kisah cinta kamu seperti ini. Kita ada sesuatu yang mungkin
harus kamu perbaiki, dan mungkin ada sesuatu yang harus kamu capai supaya apa yang kamu berikan bisa memberikan sebuah energi yang baik. Hidup kamu tidak pernah terlepas dari yang namanya keberkahan. Jika kamu bisa lebih banyak berusaha keras, maka segala sesuatunya akan kamu terima dan kamu dapatkan dengan sebaik-baiknya. Hidup kamu, zodiak Cancer, bisa membentuk pola hubungan yang baik jika kamu bisa lebih serius bagaimana kamu menanggapi sepasang kekasih kamu. Apa yang harus kamu perbaiki dalam hubungan kamu untuk di bulan Juli? Pertama, harus bisa lebih tahu dan mendengarkan isi kata hati kamu. Jiwa kamu seperti apa yang harus kamu lakukan yang terbaik dalam diri kamu. Untuk membentuk sebuah pola hubungan yang baik, kamu harus bisa memberikan sebuah realisasi pembentukan koneksi yang cukup besar, yang cukup mendalam kepada pola hubungan kamu. Kamu harus bisa tahu apa yang dia inginkan dan apa yang dia mau, apa yang dia harapkan dalam sebuah hubungan, ya. Hidup kamu tidak bisa lepas dari yang namanya perasaan, sukacita, dan kepuasan diri. Hidup kamu harus bisa yang namanya saling mempercayai, saling mengenal secara terbuka, dan tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Ada sesuatu yang harus bisa kamu banyak belajar dari si pasangan kamu, mungkin banyak belajar dari beban masa lalu sehingga kamu lebih tawakal, lebih waspada terhadap apa yang kamu jalani, ya. Hidup kamu di sini lebih banyak belajar dan berusahalah lebih terbuka terhadap satu sama lain, dan kamu berikanlah sesuatu yang mungkin cukup memberikan sebuah ekspresi gambar hidup kamu seperti apa yang kamu mau dalam hubungan. Dan berikanlah sebuah kesempatan dalam hidup kamu di mana kamu merasa sudah nyaman, merasa sudah bisa cinta, saling berbagai pengertian, maka hidup kamu bisa ada sesuatu perubahan dalam hidup kamu. Hidup kamu itulah yang harus kamu bina jika kamu benar-benar bisa mendapatkan sisi yang baik. Hidup kamu yang pertama adalah look to inner strength, ya. Kuatkan hati diri jiwa kamu, dengarkanlah intuisi hati, dan lebih peka terhadap perasaan yang bagaimana harus kamu sikapi, harus kamu jalankan. Lebih banyak terbuka dan jujur dan saling mengenal satu sama lain, maka segala sesuatunya itu dengan membentuk hubungan akan bisa tercapai dengan hubungan yang cukup baik. Jadi udah cukup tahu dan cukup dimengerti apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu berikan, ya, supaya hidup kamu bisa benar-benar memberikan sebuah energi yang cukup bagus, cukup baik dalam apa yang harus kamu jalankan. Lalu bagaimana dengan kata pesan, kata bijaksana supaya kamu bisa menjalankan sebuah bentuk asmara percintaan untuk zodiak Cancer di bulan Juli? Pertama yang saya lihat adalah twin flames, your passion ignites, ya. Nah, hidup kamu harus ada sebuah bentuk gairah yang cukup bisa memberikan sebuah energi yang baik supaya kamu bisa memberikan perjalanan kisah cinta kamu seperti apa yang harus kamu sikapi, ya. Gairah, semangat yang cukup besar dalam apa yang harus kamu gerakkan, yang harus kamu sikapi, dan pantang menyerah untuk mencapai impian kamu seperti apa. Terus yang kedua, pesan kamu di sini dia mengatakan bahwa when you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love, ya. Artinya, ketika kamu pergi dari dunia ini, kamu tidak akan membawa apa-apa selain jiwa kamu dan kenangan yang telah kamu bagikan dengan orang-orang yang kamu cintai, ya. Jadi, jiwa pelepasan dalam diri kamu seutuhnya adalah korbankanlah dan lepaskanlah beban masa lalu yang selama ini menggoroti kamu dan selalu membuat kamu susah dan menderita. Ikhlaskanlah dan niat hati yang tulus tanpa pamrih. Apa yang kamu jalankan hidup ini untuk masa-masa sekarang, berikan sisi yang terbaik, maka akan segala kelimpahan akan secara terbuka untuk diberikan sebuah energi yang cukup mapan dalam hidup kamu untuk membentuk sebuah pola hubungan. Jadi udah cukup dimengerti, udah cukup tahu, ya, untuk kamu zodiak Cancer. Mungkin ini sudah banyak aku perjelas untuk di bulan Juli apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu capai. Jadi berikanlah sesuatu sisi yang baik dan lebih memajukan diri
kerohanian, baik secara fisik dan baik secara jiwa, ya. Berikan yang terbaik dalam hidup kamu supaya zodiak Cancer benar-benar melakukan sesuatu hidup awal yang baru dan jangan memberikan sebuah energi yang cukup merugikan diri kamu sendiri, supaya di bulan Juli ini bisa mencapai sebuah bentuk kelimpahan yang baik, ya. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di nomor WA saya di 0819 19635839, atau Anda bisa melihat di bawah deskripsi channel YouTube saya ini, ya, dan ada sesuai aturan ketentuan untuk konsultasi lebih lanjut, ya. Jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda seperti biasanya, ya. Saya Penjaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.